Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita belajar kitab Yosua ya, masih seri awal-awal bagian yang ketiga. Kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan, yaitu possession, kepemilikan sebagian, kepemilikan tanah Kanaan. Ayat kuncinya di pasal 1 ayat yang ke-8, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu ayat kunci kitab Yosua. Nah, kita masih di awal-awal, masih di persiapan untuk penaklukan ya. Kita masih di persiapan awal yang di sini. Nah, kita masih di Yosua pasal 1, kemarin ayat 1 sampai 9, kita belajar sekarang mulai 10 sampai selesai. Kita baca, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Nah, kemarin kita belajar Yosua pasal pertama tentang pengangkatan ya. Yosua diangkat. Nah, kemarin Yosua mendengarkan suara Tuhan. Setelah mendengarkan suara Tuhan, Yosua hari ini kita belajar memberikan perintah. Dia memberikan perintah kepada, yang diperintah itu para pemimpin. Nah, pertanyaannya kenapa para pemimpin saja? Karena orang Israel itu ada 2 juta. Kalau 2 juta dikasih perintah semuanya, saya rasa suara Yosua seberapa ya? Nah, sebelumnya minggu lalu di seri kedua, Tuhan kan bicara sama Yosua. Ingat nomor 1 tadi itu. Yosua mendengarkan Tuhan. Kenapa Yosua bicara? Karena Yosua sendiri. Yosua sebagai pemimpin baru, dia harus dikuatkan. Nah, sekarang Yosua harus berbicara kepada orang Israel. Nah, ingat ya, bicara sebagai apa? Pemimpin baru, memberikan kepastian, memberikan penguatan, karena mereka tunggu perintah, mereka mau berangkat menyeberang seperti itu. Ingat, Yosua sebagai pemimpin baru telah mengambil alih dengan rasa percaya diri karena janji penyertaan Tuhan. Pahami, sebagai pemimpin baru situasinya pasti nggak mudah. Nah, sebagian dari saudara diangkat Tuhan jadi pemimpin-pemimpin di gereja ini, di komisi ini, di pimpinan ini itu. Situasinya pasti nggak mudah. Nggak ada yang mudah sekali. Ingat ya. Bagi bangsa juga nggak mudah. Kenapa? Pemimpin baru, gaya baru. Stylenya kita masih belum mengerti seperti itu. Nah, kenyataannya persis situasinya sangat mirip dengan dilema 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu Musa pertama kali memimpin Israel keluar dari Mesir dan menyeberang di Laut Merah, Laut Teberau. Jadi dilemanya sama seperti ini. Musa 40 tahun lalu harus menyeberang Laut Teberau. Nah, Yosua 40 tahun kemudian dia juga harus menyeberangi Sungai Yordan. Makanya kenapa dia perlu mendengar suara Tuhan. Tuhan kuatkan dia. Setelah dia kuat, dia kuatkan orang Israel, pemimpin-pemimpin itu. Jadi kesamaannya adalah ada kendala. Kendalanya di depan apa? Kalau Musa di depannya Laut Teberau, kalau Yosua di depannya Sungai Yordan yang sedang meluap. Sama-sama ada kendala, ada masalah di depan. Bagi pemimpin baru, saudara, jangan kecil hati. Karena selalu ada kendala-kendala yang tidak ada yang semuanya serba mudah ya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Tidak bisa diatasi dengan cara normal. Nggak bisa. Makanya Tuhan perlu bicara sama Yosua. Setelah Yosua kuat, Yosua bicara kepada orang Israel. Kenapa? Karena ini menuntut iman.
Menuntut iman, menuntut ketergantungan mutlak pada kuasa mujizat Tuhan. Ingat ya, ketika saudara melayani Tuhan, ya ini yang kita hadapi seperti itu. Nah, Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan. Nah, agak susah dimengerti ya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata, dalam bahasa aslinya dipakai kata soterim. Soterim itu bisa petugas admin yang mencatat. Soterim itu bukan saja petugas admin, tapi petugas yang mencatat daftar pasukan-pasukan tentara. Nah, kalau ditanya pasukan Israel berapa? 600.000 sekian. Tapi soterim itu bisa berarti ajudan, bisa berarti perwira yang mengeluarkan perintah pelaksanaan suatu komando. Nah, ini berarti tentara seperti itu. Ingat ya, satu kata bisa berbagai macam arti. Nah, seperti itu. Ingat sebelumnya, sekarang mereka di mana? Belum menyeberang. Sekarang mereka di Moab. Tapi mereka sudah perang melawan Og, Basan, Amon, Moab di situ. Perjuangan yang melelahkan itu, bangsa Israel sekarang lebih, nah saya kasih bahasa kasarnya, wis lulut, wis jinak sekarang. Sudah teratur, sudah disiplin dibandingkan liar 40 tahun yang lalu. Seperti itu. Apa perintah Yosua? Kita baca. 2, 3. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, ini perintahnya ya. Jalani seluruh perkemahan. Kenapa? Karena mereka pemimpin-pemimpin disuruh ngomong sama rakyat, bangsa, tentara. Siapkan bekal 3 hari, lalu kamu akan menyeberang. Ingat ya, perintahnya 2 hal yang menuntut perhatian. Yang pertama, perbekalan harus dikumpulkan. Ingat ya, sampai detik itu mereka tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai. Mereka hanya terima dari Tuhan selama 40 tahun. Apa itu? Mana pagi muncul. Nah, mana belum berhenti. Tapi kalau sudah menyeberang, selesai. Mau perang, mulai diajar tentang gaya baru. Kumpulkan buah, biji, semuanya untuk kamu dan untuk ternak. Ingat ya, 40 tahun mereka dipelihara Tuhan di gurun. Keluaran 16 ayat 13, 14. Pagi, subuh, perkemahan itu basah oleh embun, subuh. Embun menguap 14, mana keluar. Jadi mereka mengumpulkan, jadi matahari kalau sudah menjadi panas, butir-butir makanan, mananya hilang. Dan mana itu disebut, makanan itu disebut mana. Dari bahasa Ibrani, manhu, apa itu? Nah, warnanya putih, seperti biji ketumbar, pipi, dan rasanya seperti roti madu. Selama ini mereka tiap hari ngumpulin ini. Sekarang mau perang, Yosua kasih perintah, kumpulkan makanan. Nah, mungkin kira-kira kayak seperti ini. Jangan protes, Pak, mana ada pisang? Saya ketemunya gambar begini, saudara ya. Itu buah-buahan, roti-roti semuanya dikumpulkan seperti itu. Lalu saya mulai tertarik ya. Kalau tentara modern kayak apa ya, saudara ya? Nah, saudara kalau mau tentara nasional TNI kita kalau mau berangkat perang seperti ini, ada kesuaranya, klipnya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini tentara zaman sekarang ini. Dimasukkan di siar panas, biarkan selesai nasinya. Itu nasi
Itu dagingnya di bawah saudara. Kayaknya perlu dicoba ini saudara ya. Masuk Natalan makan ini saudara. Oke, itu tentara kita sekarang ya. Oke. Nah, perintah yang kedua diberikan persiapkan diri. Ya, Yosua bilang kepada Soterim tadi itu ya. Siapa itu? Juri tulis, catat, admin, ajudan, perwira-perwira militer untuk menyampaikan perintah jenderal besar ya, Yosua pada 2 juta umat. Tapi kalau saya melihat bilangan pasal 11 ayat 16, ternyata tua-tua Israel itu disebut juga Soterim. Berarti Soterim itu mungkin petugas yang orang yang berada di bawah Yosua ya, baik militer maupun administrasi seperti itu. Nah, saya melihat ini cara yang sangat efektif sekali. Jadi Yosua tidak perlu ngomong sama 2 juta orang, cukup ngomong sama para pemimpinnya di bawahnya dan para pemimpin itu menyampaikan kepada rakyat. Itu cara yang paling efektif ya. Bagus sekali seperti itu. Kurun waktunya jelas. 3 hari lagi menaklukkan dimulai. 3 hari lagi kamu menyeberang. Mungkin saudara ngapain ya 3 hari? Ngumpulkan makanan kan cukup satu hari saja. Nah saudara kalau melihat dalam Keluaran pasal 19, Musa bilang kuduskan dirimu. Nah itu pemurnian total. Ya, itu menguduskan diri. Menguduskan diri itu mencuci pakaian, membasuh badan. Itu kalau mereka kan tinggal di perkemahan. Perkemahan itu berarti maaf, suami istri nggak boleh hubungan, ya, nggak boleh melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Kusuk mempersiapkan diri, tapi juga perbekalan dikumpulkan. Nah 3 hari itu berarti saat perintah diberikan hari ini sampai selesai, besok tambah 2 hari, hari ketiga kita nyebrang seperti itu. Ya, kita sekarang baca ayat yang ke-12 sampai 13. Sampai selanjutnya ya, 2, 3. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antaramu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga dan kepada mereka juga yang menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang telah berikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Nah, lihat ya, perhatian kedua, tadi itu perhatian pertama ya, suruh siap-siap. Sekarang Yosua mengingatkan suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye, 2,5 suku yang, mereka mau menyeberang dan menduduki tanah perjanjian yang ini. Tapi yang warna hijau di sebelah sini itu sudah didudukin. Jadi Ruben, Gad, setengah Manasye sudah punya rumah, sudah punya peternakan, sudah punya ladang, istri anak-anaknya sudah stay di situ, enak, nyaman. Tapi Yosua ngingetin mereka, kamu harus berkomitmen perang dengan saudara-saudaramu, 10 suku setengah yang lain, membantu mereka menaklukkan sehingga mereka harus berangkat nyebrang. Berangkat perang nyebrang, tapi nggak asal-asalan. Kenapa? Lihat ya, kata kuncinya di sini adalah ingatlah. Ingat apa? Pesannya Tuhan.
Ingat pesan Musa. Ingat komitmen awal pertama kali mereka janji. Kalau sudah punya negeri, kami mau berangkat pergi perang. Nah, sekarang diingetin. Nah, ini masalah kita sekarang ya. Kalau diingetin ngamuk saudara. Itu masalah kita ya. Yo iling ngono undat mungkin kita seperti itu ya. Oh, itu luar biasa itu. Saya pikir itulah Indonesia ya saudara ya. Dan tanggapan mereka menunjukkan bahwa mereka kami tidak lupa janji kami. Kami siap untuk mempertahankan janji itu. Dan kita tahu ya, 2,5 suku itu bertugas sebagai pasukan kejut, pasukan pendahulu. Jadi ingat ya, gini aja, coba pikirkan yang paling gampang lah. Saudara sudah punya semuanya, dan ini saudara-saudara kita belum punya. Ya istilah perang, aku bantu. Tapi bantunya ogah-ogahan, aku bantu di belakang, tak dorong, jangan khawatir. Enggak, mereka mimpin di depan. Wah, itu yang luar biasa ya. Lihat, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata. Nah, kalau dalam bahasa bersenjata, kok jalan terus ini ya? Bersenjata dari kata bahasa Arab berarti dalam kelompok 55. Atau bisa merujuk pada urutan terdepan. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkannya di depan, seperti itu ya. 5 perintah Yosua itu jelas. 2,5 suku yang sudah punya rumah, punya ladang semuanya. Yang pertama, jadi penjaga di depan, jadi pasukan utama, jadi pasukan sayap kiri dan kanan, jadi penjaga belakang. Mungkin kalau kita jadi 2,5 suku, kalau sudah depan, belakang, kiri, kanan, utama, lalu mereka ngapain? Ingat ya, mereka yang 2,5 suku ini cuman orang, cuman tentara, istri anak ditinggal, paham? Ya, yang 10,5 ini tentara yang bawa harta bendanya yang amat sangat banyak. Satu keluarga mungkin kambing dombanya 5.000, 6.000, serius. Saudara sedikit memikirkan ya, satu keluarga seperti itu. Nah, ini mirip dengan urutan berbaris orang Mesir, Ramses kedua. Ya, saudara mesti tangkap ya, Yosua 40 tahun belajar sama Musa. Ya, Musa belajar dari mana? Kan dari Tuhan, betul. Musa juga belajar dari 40 tahun ketika jadi tentara itu. Nah, ingat ya, ini pos-pos tentara Mesir sepanjang rute, saya tunjukkan gini aja. Mereka kan harus, kalau mereka mau jalan cepat, nah ini, ke negeri Kanaan hanya butuh 2 minggu. Keluar dari Mesir ke negeri Kanaan butuh 2 minggu. Tapi 2 minggu kalau mau lewat situ jalur perdagangan, balik lagi di sini. Beda 10 kilo, 20 kilo, ada pos tentara Mesir. Ada pos tentara Mesir. Makanya Tuhan ngajak mereka puter. Kenapa? Mentalnya masih mental budak, bukan mental tentara. Sekarang pada waktu Yosua, mentalnya sudah fighter. Pelan-pelan Tuhan, dengerin baik-baik. Pertama kali pelayanan, mental saudara semangat, tapi mentalnya belum terbentuk. Nah, itu seperti itu. Harus ingat ya. Nah, kalau saya melihat 2,5 suku ini pasukan elit. Nah, kalau bahasa orang Indonesia, Kopassus, Kopaska, Denjaka, Kopaskat, seperti itu. Ingat ya, Musa seperti saya bilang tadi itu Kisah Rasul 7, 40 tahun dididik di istana Firaun dengan seluruh hikmat orang Mesir. Makanya Musa termasuk jenderal juga di Mesir, karena dia anak putri Firaun, sekolahnya sekolah militer seperti itu.
Ingat ya, 2,5 suku walaupun keluarganya aman, sudah menetap, mereka dikasih tugas dari Tuhan, dari Musa, dan komitmen mereka sendiri memimpin di depan. Nah, ini menolong kita ya. Kita yang sudah mapan, diberkati, harus paham itu seperti itu. Tuhan ngasih tugas kita apa seperti itu. Oke, ayat 16 sampai ayat yang ke-18 terakhir. Kita baca 2, 3. Lalu mereka menjawab Yosua. Katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemana pun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya lihat prosesnya cukup sempurna ya, urutannya ya. Minggu lalu Yosua lagi galau. Mungkin lihat tenger-tenger kalau kita ya, tenger-tenger depan ini sungai Yordan, lihat di belakang 2 juta orang. Kayak apa iki? Lalu Tuhan kuatkan dia. Yosua dengar. Baru saja kita belajar, setelah dengar Tuhan, dikuatkan Tuhan, Yosua kasih perintah. Nah, bagian yang ketiga, rakyat mendukung Yosua. Ini prosesnya yang luar biasa ya. Nah, ini menolong kita semuanya harus paham seperti ini. Ini seperti gambaran cerita seperti di gereja kita ya. Tuhan bicara sama kita, pemimpin bicara sama pemimpin bicara pada orang di bawahnya, lalu ada dukungan. Ini proses yang harus kita pahami. Dulu pada masa Musa belum seperti itu. Nah, sekarang pada masa Yosua, dukungan rakyat yang dicerminkan oleh 2,5 suku Transyordan di seberang sungai Yordan, antusias, sepenuh hati. Dan ingat saudara, perang mereka nggak lama, cukup lama, 7 tahun. 7 tahun. Nah, dukungan penuh pada saat persiapan penting, ini penting ya untuk invasi penaklukan. Kalau ogah-ogahan, nggak nyebrang. Ya, tanggapan cepat, tepat memungkinkan orang Israel bisa menyeberang Kanaan dan bersatu padu dan sehati. Ingat berapa negara? 31 kerajaan. Kebutuhan utama bersatu padu diperlukan. Yang pertama, tentaranya yang berangkat 600.000 orang, semangat juangnya kuat. Tapi umat moralitasnya juga harus dibangun. Kenapa? Orang kalau sudah lama, lihat ya, mereka diam di Moab loh. Sudah cukup lama berkemah di situ, dengerin Musa khotbah semuanya. Mungkin ada sebagian suara dalam hati, gak usah pindah, nang kene wis enak kok. Ingat ya. Nah, di satu sisi, ingat, Yosua pemimpin baru butuh dorongan. Ya. Makanya kalau saudara dalam pelayanan, ojo kakek ngomel saudara. Nek saudara kan ngomel kasihin pemimpin yang di atasnya saudara ya, ngenes saudara. Ya. Yosua pemimpin baru dapat dorongan, rakyat bersatu padu mendukungnya seperti itu. Nah, ikrar kesetiaan dan kepatuhan mereka berkata, kami akan mendengarkan perintahmu. Ada lagi, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Kok sadis ya? Siapapun, ini penyataan kesetiaan, yang gak taat, bersalah, dieksekusi mati.
Kok bisa seperti itu? Kita harus paham ya, kok bisa sadis seperti itu. Ingat, situasinya lagi darurat militer. Umat, pasukan, pemimpin yang tidak patuh perintah jenderalnya harus dihukum mati. Saya ngikutin berapa ratus hari ya perang Ukraina Rusia. Wah, ceritanya semuanya pelan-pelan, dengar dari ya channel-channel luar negeri ya yang resmi-resmi itu seperti itu, dengar ceritanya gimana demoralitasnya pasukan yang mulai tercerai-berai seperti itu. Ya pasti bikin kalah seperti itu. Nah, pada dasarnya konsekuensi tegas. Hukuman mati itu konsekuensi tegas itu diperlukan dalam disiplin. Kenapa? Ini pasukan besar. 1, 2, 3 nggak disiplin jadi racun buat yang lain seperti itu. Kenapa seperti itu? Ada pengalaman masa lalu. Dulu beberapa orang membangkang ayah mereka, kakek mereka yang keluar dari Mesir. Waktu Musa pimpin, mereka membangkang. Apa akibatnya? Semuanya kena penderitaan, hukuman Tuhan selama 40 tahun. Umat Israel yang menolak otoritas Musa 40 tahun yang lalu, sepanjang 40 tahun mereka memberontak waktu disuruh Musa. Cari, kita angkat pemimpin baru yang memimpin kita balik lagi ke Mesir. Kapan itu? Waktu Musa kirim 10 pengintai dan Yosua ada di situ. 10 orang kasih laporan buruk. Orangnya kayak raksasa tinggi-tinggi, kita ditelan habis, mati kita kalau ke sana. 12 spionase dan pemberontakan umat. Dan mereka mulai protes, 10 yang protes, ngeluh, sepanjang malam. Mereka protes sama Musa, tapi nggak sadar, protes sama Musa berarti protes sama Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan milih Musa. Enggak, aku enggak protes sama Tuhan. Aku protes sama pemimpin. Sama. Ingat ya, lebih baik kami mati saja di Mesir, jadi budak lagi. Wis gak usah pelayan-pelayanan lagi lah. Mati di gurun daripada tangan bangsa orang Kanaan. Ya, ojo sambat, lan ojo maiduai. Hati-hati pas sambat, ngomongnya ngawur. Ngomong ngawur itu doa kita ya. Mati aku, lebih baik kami pulang ke Mesir. Lebih baik kami mati di sini saja. Tuhan dengar. Ya. Bahkan mereka yang memberontak, memilih pemimpin baru, menolak Musa dan Tuhan, yang akan memimpin mereka kembali ke Mesir. Ini dosanya berat. Mengeluh berkali-kali, Tuhan dengar doanya, ngomong ngawur waktu menderita, memberontak, tidak taat pada pemimpin, berarti juga sama Tuhan. Apa hukumannya? Putar-putar 40 tahun. Stop. Baru sadar. Kenapa kita paham sekarang? Kok sadis? Gak lucu ya? Gak lucu kalau kita diputar-putar Tuhan 40 tahun lagi. Nggak lucu kalau kita nggak jadi masuk. Baru kita sadar, oh gitu toh ceritanya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Suku-suku Israel mulai bicara kepada Yosua. Yang berani Yosua, kami dukung. Nah di sisi lain, ini menolong kita ya. Allah kan bicara meneguhkan lewat Musa. Ya. Allah bicara sendiri sama Yosua. Ini afirmasi ya. Peneguhan, penegasan. Sekarang umat Israel ngomong sama Yosua. Satu padu. Tuhan ngomong, pemimpin dulu ngomong, firman Tuhan ngomong, orang terdekat ngomong, keseluruhan bangsa ngomong. Ini yang paling penting. Nah, zaman dulu kan ada ikrar kuno ya. Di Suserin, kalau sudah masih ingat.
kitab bilangan pendahuluan. Ulangan juga ya, susah deh. Ikatan kesetiaan ikrar, ada raja baru naik takhta, pengikut raja sebelumnya berkata kami mendukung. Nah ini sama persis ya. Mereka selama ini dipimpin Musa dan Yosua pemimpin baru, kami mendukung. Dan praktek ini biasa dilakukan di antara Firaun dan orang Mesir dan raja di kota Palestina yang seperti itu. Nah ada syarat, satu syarat, hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Ada dua pengertian. Yang pertama, kata-kata ini dukungan umat yang sungguh-sungguh supaya Yosua sukses. Ini doanya sama seperti, semoga Tuhan bersamamu seperti dia bersama Musa. Ini doa pertama, doa dukungan. Ini yang pertama, ini penerapannya buat kita. Itu sebabnya perjanjian baru ngajarin kita, doa no pemimpin-pemimpinmu. Efesus ya 6 ayat 18. Ayo kita baca 2, yang abaikan tanda kurung ya, 2-3. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Aku itu siapa? Paulus. Ya, pemimpin saudara jangan dipaidu, didoakan. Itu yang paling penting. Ya, ini menolong kita. Yang kedua, mereka bersedia mengikuti Yosua kalau ia menunjukkan bukti yang jelas dipimpin oleh Allah. Makanya sesudah itu Tuhan kasih mujizat melalui Yosua membelah Sungai Yordan. Ini tindakan yang bijaksana ya, bagus ya, pencegahan. Kenapa? Masa sekarang ini ngeri saudara ya. Ya bagus sih, saya lihat di medsos itu bagus. Ya, saudara bisa dengar pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D, khotbahnya menguatkan saudara. Tapi kadang-kadang harus dipahami ada pemimpin-pemimpin yang bagi saya itu pemimpin buta, memimpin orang buta walaupun dia terkenal. Kenapa? Karena ajaran-ajarannya sedikit miring-miring ya. Tapi masalahnya jemaat kan banyak yang nggak tahu seperti itu. Dan ini menolong supaya kita bisa paham seperti itu. Oke, penerapan untuk kita. Kalau bicara tentang bagian yang kedua ini, saya punya cerita. Satu keluarga dari kota metropolitan di Pulau Jawa ini sepakat. Kita bedol desa. Ayo kita pindah ke pelosok. Karena mereka melihat kita mau dirikan peternakan ya. Mereka punya peternakan. Karena pengalaman masa lalu, dulu pernah punya orang tua mereka, dan dirasa itu saat ini menguntungkan. Jadi mereka jual aset di kota, pindah rame-rame beli tanah di pelosok. Ada di situ ada peternakan yang sudah gede, yang sudah jalan besar, menguntungkan, profitnya bagus. Makanya di take over ya, dibeli seperti itu. 2 tahun berlalu, saudara-saudara mereka yang di kota, sahabat-sahabat kami ketemu, sepakat mau berkunjung, mau lihat gimana perkembangan keluarga ini. Waktu pertama kali datang, nah, ketemu, lalu tanya-tanya, ini peternakannya sekarang jadi namanya apa? Nah, sang suami kepala keluarga bilang, nah itu masalah terbesar di sini. Sang suami bilang, ini cuma disamarkan ya. Saya mau kasih nama peternakan Maju Mapan. Lalu istri saya mau Maju Jaya. Anak pertama kepengen maju abadi. Anak keempat ingin maju terus. Kami ini ribut terus masalah nama. Lalu untuk mendinginkan suasana, salah satu tamu berkata, oke, sekarang gimana ternaknya? Nah ya itu, tuan rumahnya nyengir, tidak ada yang selamat dari nama itu diganti semuanya, katanya begitu saudara. Diganti nama Maju Mapan,
banyak yang mati. Diganti lagi maju jaya, banyak yang mati. Diganti maju abadi, banyak yang mati. Dibaca tulis maju, tetap maju, tetap banyak yang mati. Ingat ya, kadang-kadang di hidup kita itu memang seperti itu ya. Hanya meributkan hal yang sepele. Daud berkata dalam Mazmur 135:33, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Israel, pemimpin Yosua bersatu. Mereka diberkati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pemimpin, gembala, komisi, jemaat, ributin masalah apa? Bersatu enggak? Gereja maju karena itu.